Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan selalu melingkupi mereka semuanya. Biar Tuhan mereka berjalan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Tuhan, lindungi mereka dari si jahat, kuasa kegelapan, orang jahat, bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Bahkan mereka dalam pergumulan, Tuhan tolonglah mereka. Bahkan yang letih lesu, berbeban berat, beri kelegaan. Yang takut berikan damai sejahtera. Yang lemah beri kekuatan, yang susah dihiburkan. Dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang tidak punya harapan putus asa diberikan pengharapan. Dengan iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membersihkan dosa kita setiap hari. Dari hari ke hari kita tidak lepas dari dosa. Walaupun Tuhan sudah membersihkan kita dari semua dosa kita, saudara. Karena oleh darahnya. Namun setelah kita percaya, kita tidak lepas dari salah kita. Sebab itu kita ada diberikan doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah inilah saudara perlunya kita doa Bapa kami untuk mengingatkan kita. Itu bukan sekedar contoh doa, namun itu doa sesungguhnya. Supaya hidup kita, doa kita tidak terhalang oleh karena kejahatan kita, oleh karena kekejaman hati kita yang tidak mau mengampuni orang lain. Ketika kita saudara punya hati yang murah dan penuh belas kasihan dengan kasih Tuhan, disitulah hati kita penuh dengan pengampunan. Sehingga doa kita bukan lagi didasari hati yang benci, yang sakit, yang kecewa. Sehingga doa kita boleh naik ke atas dan diterima oleh Tuhan. Bukan saudara doa kita sampai tertolak. Sebab itu saudara kerap kali tanpa kita sadar, kita membuat halangan sendiri di dalam doa kita dengan hati kita yang tidak mau mengampuni orang lain. Kita lupa kalau kita sudah diampuni dosa kita yang begitu banyak. Kita lupa kalau Tuhan memberkati kita. Sehingga ada kesalahan orang sedikit pun kita tidak mau melupakannya. Itulah kesalahan yang besar. Seharusnya kita harus ingat itu, kita harus bisa mengampuninya. Kita lihat dulu satu firman Tuhan, yaitu dalam kitab Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Inilah perlu ketika kita berdiri atau kita berdoa, mari kita mengampuni mereka yang salah dengan kita, sehingga doa kita boleh naik di hadapan Tuhan. Tapi kerap kali saudara tanpa kita sadar umat Tuhan doa ya doa dengan iman. Padahal imannya tidak menghasilkan kasih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Kadang-kadang saudara kita ini cuma menganggap doa itu hanya sekedar laporan. Kita lupa bahwa doa itu untuk menghadap kepada Tuhan yang kudus, yang suci, yang mulia. Dan doa kita apa yang kita minta itu saudara bukan sekedar kita minta dan kita lupa. Kita harus yakin apa yang kita minta itu pasti dikabulkan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara tidak ada lagi hal lain. Kalau kita mau membersihkan hati kita, kalau kita mau berdoa mengampuni orang lain, maka kita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kalau kita tidak mengampuni orang lain, ketika kita berdoa, bagaimana kita ada di dalam Tuhan? Dan bagaimana firman Tuhan ada dalam diri kita? Karena kita tidak melakukan firman itu. Memang untuk mengampuni tidak mudah, namun itu indah. Dan itu ketika kita lakukan walaupun berat sakit, namun hasilnya sangat indah dan luar biasa. Saudara harus melakukan itu supaya kekristenan kita pada tahun ini bukan seperti yang dulu, doa panjang lebar seperti orang munafik.
doanya panjang-panjang di tikungan, di tepi jalan maupun di tempat ibadat. Kita, saudara, seakan-akan dengan doa itu kita didengar Tuhan. Padahal semakin kita bertele-tele tanpa mengampuni, doa itu tidak sampai, saudara. Sebab itu kan kita perlu sekali di dalam kehidupan ini diberikan hati oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus, supaya hati kita itu penuh belas kasihan, supaya hati kita penuh dengan kasih, sehingga kita tidak mudah untuk membenci orang, tidak mudah untuk sakit hati, tidak mudah kecewa, iri hati, tidak mudah, saudara, untuk membenci, tetapi kita lebih mudah untuk mengampuninya. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini kuncinya. Kalau kita tidak mengampuni dosa mereka, Tuhan juga tidak mengampuni. Artinya ketika kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita juga. Kita mengampuni orang itu 1-2 dosa kesalahannya dia. Tapi semua kesalahan kita di hadapan Tuhan diampuni sepanjang hari itu, sepanjang waktu itu. Karena kita sudah ditebus, sehingga kita ini sudah mandi, ibaratnya seperti itu. Hanya dalam perjalanan hidup kita, mungkin kaki kita kotor, itu perlu dicuci kakinya, nggak perlu mandi lagi. Itulah yang namanya doa Bapa kami, saudara. Bukan karena kita punya dosa yang lama, tetapi itu dosa dalam perjalanan rohani kita tidak luput dari dosa. Dan ketika kita mengampuni, maka Tuhan mengampuni kita jauh lebih indah. Kita mengampuni orang lain, belum tentu orang lain doanya terjawab, tapi doa kita pasti terjawab. Sehingga saudara, kalau kita juga merenungkan, mengapa kadang-kadang ada orang, ya hari-hari itu ada datang bikin salah pada kita. Bikin salah, ya, kurang ajar, saudara, menipu, berkata-kata kasar, sombong, mencibir, gosip, saudara. Kok selalu ada ya? Bahkan itu kadang-kadang juga orang yang terdekat kita. Bahkan sesama iman kita, mungkin juga orang yang lebih rohani dari kita. Kenapa ya? Dan sebenarnya itu diizinkan Tuhan terjadi. Karena itulah kesempatan kita untuk membersihkan, saudara, bersih-bersih dosa kita. Ketika ada seseorang bersalah pada kita, kita mengampuni cepat-cepat, itu namanya bersih-bersih dosa kita dalam perjalanan sehari-hari setelah percaya Yesus. Jikalau tidak ada orang bersalah pada kita, bagaimana kita mau bersih-bersih? Setiap pagi kita bangun, kita sudah merenung jelek, mau tidur juga berpikir jelek. Saudara, kita jalan, kita sudah mulai mengeluh, kita sudah mulai mengutuk orang, memaki orang. Mungkin orang nggak bukakan pintu, kita jengkel, saudara. Kita marah, sudah dosa itu ada. Sehingga Tuhan izinkan satu hari ada orang berbuat salah pada kita. Karena Tuhan ingin supaya kita bersih-bersih. Jadi ketika ada orang bersalah pada kita, jangan marah. Itu kesempatan kita untuk bersih-bersih dosa dari hati kita selama perjalanan rohani kita. Sebagai orang yang tidak luput dari kesalahan. Tapi bukan salah dari nenek moyang, salah dari kutuk dan dosa, tetapi ini kesalahan dari perjalanan sehari-hari. Saudara, inilah yang harus kita renungkan. Dan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Dan tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami di dalam nama Yesus, supaya kami mempunyai hati Tuhan, supaya paradigma kami dirubah, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur karena kesempatan untuk mengampuni, sekalian untuk bersih-bersih, supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan. Tuhan buat supaya kami mengerti hidup di jalan-jalan Tuhan. Supaya doa kami Tuhan boleh sampai kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara engkau dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Terlebih ampuni dahulu orang yang bersalah padamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Terlebih ampuni segala dosa orang yang bersalah padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.